Kelihatannya kurang semangat nih. Duduknya rapat sih, kurang maju sini. Maju lagi. Maju ke depan, Pak. Duduk seperti sahabat, mendengar seperti sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma uziya fillahi ahadun kama uzitu, atau kama qala alaihi wasallam. Hadirin mulia, kepada saya diminta untuk menyampaikan nasihat. Nasihat ini bukan dari pikiran saya, tapi nasihat ini juga dari yang kami dengar dari para masyayikh kita kepada para ahli dakwah dimanapun saja berada, dan para masyayikh juga nasihat-nasihat daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan khusus mengenai metode dakwah kita ini, ramuannya, menunya itu khusus saya lihat mendapatkan langsung pengarahan daripada baginda Rasulullah SAW dengan media mimpi dan yaqazah. Ini saya sampaikan ini orang-orang lama supaya tahu juga masalah memang tidak secara umum. Jadi tertib dakwah kita ini itu bukan dari pikiran saya Ilyas. Kalau dari pikiran saya Ilyas, tentu di India saja saya Ilyas itu. Karena pikirannya luar biasa, kerisauannya kok luar biasa. Sehingga karena puluhan tahun bekerja ya kan untuk mengembalikan umat kepada agama yang benar ya. Tapi tidak berhasil, belum berhasil, maka mengambil keputusan ingin pergi haji ke Mekah, Madinah, dan tidak ingin pulang kembali ke India, ingin mati di sana. Di sanalah momen itu dengan pergi haji dengan penuh kepedihan dalam hati. Rasulullah datang kepada beliau dalam mimpinya supaya kembali ke India dengan mengerjakan dakwah seperti Nabi sahabat. Nah, bagaimana cara kerja dakwah Nabi sahabat? Maka dipanggil langsung jumpa ya, di makam Rasulullah SAW, diajarkan bagaimana dakwah di akhir zaman. Ya. Tetap itu semua materi-materinya Quran hadis juga. Tertib-tertibnya Quran hadis dan sahabat. Hanya menunya memang diperuntukkan itu akhir zaman. Dan ternyata setelah disampaikan dan diamalkan, dikerjakan, mendunia. Oh ya. Hari mulia, nasihat ini seperti obat. Dalam diri manusia ada dua aspek, jasmani dan rohani. Kalau obat-obat jasmani yaitu dari dokter, resep dari dokter, beli apotek. Ada juga obat herbal, ya kan. Nah, kalau untuk rohani bukan itu, ya kan. Inilah beberapa poin yang akan kami sampaikan adalah yang disampaikan para masyayikh kita. Sebetulnya diulang-ulang aja itu juga, cuma redaksionalnya mungkin berbagai redaksi sehingga akan memantapkan ke dalam sanubari kita. Sabda Nabi, kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Jadi kalau penyakit jasmani ada obatnya. Kalau pun sekarang belum ketemu, bukan nggak ada. Setiap Allah menurunkan penyakit itu juga sekaligus diturunkan obatnya. Begitulah penyakit rohani, ya kan? Allah SWT juga dengannya diturunkan obatnya.
Nah kalau zaman dulu 14 abad yang silam sebetulnya itu juga ya kan material obatnya itu juga Quran dan hadis. Nah untuk penyakit-penyakit akhir zaman ini ya kan, mungkin lebih parah memerlukan menu obat-obat yang kemasannya baru. Itu aja. Materialnya sama, Quran dan hadis. Hadis mulia, namanya obat itu tentu enggak semuanya obat itu manis. Ada obat itu manis, ya kan? Ada obat itu pahit, gitu. Mungkin nanti akan sampaikan, mungkin tidak berkenan dengan selera kita. Ya harus disampaikan, ya kan? Seperti kalau kita minum obat, ya kan? Mau pahit, mau manis. Kalau kata dokter, ini obat minum sehari berapa kali? Ya, ini minum aja. Nggak usah banyak pertanyaan, ya kan? Malah kalau bertanya malah jadi susah, ya kan? Karena bukan bidang kita untuk mengetahui apa nih konten obat, di mana pabriknya, rumit kita. Begitulah obat ini yang telah diramu, ya kan? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan kepada saya Ilyas, saya Yusuf, saya Nomor Hasan. Hadis mulia, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini dengan kudrat dan kuasanya. Kemudian menciptakan keadaan-keadaan, keadaan susah, keadaan senang, keadaan mudah, keadaan susah. Itu aja kesimpulannya. Itu tergantung kepada amal manusia. Amal manusia yang baik naik ke langit. Kemudian Allah SWT menurunkan rahmat, kebaikan-kebaikan. Kalau amalnya buruk, maka naik ke langit menurunkan azab dan bencana. Ini kaidah dalam Quran dan hadis begitu. Jadi kita ini sebagai dai, ya kan, mesti memahami dengan jelas, ya kan, apa sekarang keadaan umat ini, ya kan. Kesimpulannya itu aja, mesti dari amalan kita. Ketika terjadi di Indonesia gonjang-ganjing, ya kan, bermacam-macam keadaan yang menyusahkan, menyengsarakan, ya kan. Kita sebagai dai langsung, ini mesti akibat dari amal-amal kita, bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang kaya raya, tapi rakyatnya miskin. Ya kan? Negeri Arab itu tanahnya gersang, tapi rakyatnya kaya-kaya. Ya kan? Itu keadaan tuh. Kenapa jadi miskin? Kenapa jadi sengsara? Kenapa jadi menderita, susah? Ini pasti akibat di amal-amal kita. Nah kalau orang umumnya itu rakyat menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan rakyat, kan begitu kan? Kalau dai nggak begitu. Ini karena lemahnya agama di kalangan orang-orang pemerintahan. Nah, maka terjadilah kecurangan-kecurangan. Sehingga menyebabkan kesengsaraan. Begitu juga karena minimnya agama, kurangnya agama pada masyarakat, ya kan, menyebabkan kesengsaraan. Menyebabkan walaupun negerinya kaya, buminya kaya, tapi kalau agamanya lemah, menyebabkan kesusahan dan penderitaan. Kita sebagai dai, ya kan, kita berpikir bagaimana ada agama sempurna di kalangan pemerintahan. Begitu. Bukan kita ini menyalahkan pemerintah, tapi bagaimana mendatangkan agama di kalangan orang-orang pemerintahan. Supaya mereka sayang kepada rakyat, supaya mereka baik kepada rakyat, memikirkan rakyat. Begitu juga kita memikirkan bagaimana agama ada pada rakyat, supaya rakyat mengamalkan agama dengan baik. Hanya itu solusinya. Tidak ada jalan yang lain. Secara internasional kita melihat sekarang ini juga gonjang-ganjing, ya kan? Adanya peperangan yang berkepanjangan, ya kan? Antar blok sana blok sini yang mengancam akan terjadi perang dunia, perang nuklir, ya kan?
Nah kita begitu juga berpikir, kenapa terjadi? Tidak perlu menyalahkan blok sana, blok sini. Karena sebetulnya tidak adanya agama atau lemahnya agama bagi kaum muslimin sehingga menyebabkan seperti itu. Dan ini sudah dibuktikan, ya kan? Para nabi dan para rasul yang membawa agama. Yang terakhir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab yang begitu miskin, yang begitu rendah budaya dan kehidupannya, kemudian menjadi manusia yang paling mulia di atas bumi ini. Ya kan? Bangsa-bangsa besar, superpower Rum dan Persia, ya kan? Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada mereka. Bukan Islam itu menjajah, ya kan? Tapi Islam itu menawarkan solusi masalah dunia sampai ke akhirat. Itu dia. Dan ternyata berhasil ketika di zaman Abu Bakar, di zaman Umar radhiyallahu anhu, umat manusia dalam keadaan baik, sejahtera di dunia. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah." Karena siapa yang amalnya baik, laki dan perempuan dan beriman pasti akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Walanadzanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akhirnya lebih baik. Tapi kalau misalnya manusia berpaling dari agama, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bagi orang yang berpaling daripada agama, Allah SWT berikan kehidupan yang sengsara di dunia, di akhirat lebih sengsara. Jadi semuanya keadaan manusia sekarang ini, terutama umat Islam, ya kan? Nah, penyakit yang utama itu apa? Kenapa terjadi umat Islam kok jadi menderita, susah, sengsara, dihinakan, ditindas, dibunuh, dibantai, diusir dari mana-mana? Karena du'uful iman wa adamul iman. Lemahnya iman dan enggak ada iman. Itu aja. Umat ini karena lemahnya iman. Bagi orang Islam, mengaku Islam, lemah iman. Bagi orang kafir, adamul iman, enggak ada iman. Ini yang sekarang terjadi. Ya. Karena lemahnya iman, maka lemahnya amal. Begitu urutannya. Karena lemahnya amal, orang banyak maksiat. Akibat maksiat naik ke langit, turunnya azab. Begitu. Nah, sekarang terapinya bagaimana? Menguatkan iman bagaimana? Nah, bagaimana tahqiqul iman? Taqwiyatul iman bagaimana? Itu dalam surat Al-Hujurat, itu terapinya di situ jelas sekali. Qalat ya Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi orang Arab tadi mengatakan kami sudah beriman. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu. Kalian belum iman, katakan kami baru Islam. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Kan iman belum merasuk di dalam hati kalian. Innamal mu'minun, ini persyaratannya. Bagaimana caranya? Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus wajahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka yang bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang benar imannya. Jadi ciri-ciri orang itu imannya benar dan akan menjadi kuat imannya, orang-orang yang mengaku iman kepada Rasulnya, yakin kepada Allah, taat kepada Allah, amalkan sunnah. Itu bukti iman. Terus apa tanda yang lain? Dan mereka bermujahadah di jalan Allah. Bermujahadnya dakwah. Berdakwah di jalan Allah dengan harta dan diri. Jadi kaidahnya sudah jelas ini.
Kalau kita mengakui iman kepada Rasulnya, kita praktekkan ketaatan kepada Rasulnya, kemudian berdakwah dengan harta dan diri. Dakwah itu makomi intikoli. Ya, sudah di muzakarah sebelum ini. Sudah detail. Tinggal amalkan saja. Bersedia? Terapinya itu dia. Mujahadah di jalan Allah. Makomi jalankan dengan betul. Tentukan waktu, sembuhan waktu dan amal. Istiqomah, ikut arahan. Nah, itu. Begitu juga intikolinya. Hanya cara itu. Nggak ada cara yang lain. Dan itu ada pada kita sekarang ini. Metodenya hanya ada pada kita. Yang lain nggak punya. Sebenarnya suatu hal yang luar biasa yang ada pada metode ada pada kita ini. Orang yang seumur hidupnya nggak sholat, ya kan tenggelam maksiat, 3 hari berubah total. Metode apa ini? Ya kan? Itu metode diberikan kepada Syekh Ilyas, Syekh Yusuf Nurhatan, diberikan kepada kita. Caranya mudah lagi. Jadi untuk tahqiqul iman dengan kita ini mengaku iman kepada Allah, mengamalkan sunnah Rasul dan berdakwah dengan harta dan diri kita. Bersedia insyaallah ya? Ini. Itu penyakit yang pertama itu. Tahqiqul iman wa adamul iman. Kita pergi di makomi kita terus keliling dunia, itu maksudnya. Jadi kita ini pikir besar, keliling dunia. Jangan pikir dari mana uangnya dan ongkos. Jangan pikir itu urusan Allah. Allah bisa kirimkan kita dengan asbab atau tanpa asbab, atau asbab yang tidak memadai. Semalam Ustaz Tauji saya katakan, kalau kita kasihkan 4 dapat 5 itu, ya kan? Dia satu di antaranya, kita akan diberikan peluang keliling dunia untuk dakwah walaupun dengan asbab yang tidak memadai. Sudah dibuktikan sekarang ini. Jelas semua niat ya. Jadi niat terus doa sama Allah. Kita kerjakan apa kita mampu. Yang tidak mampu nanti Allah bantu kepada kita. Bayangkan. Saya pergi ke Sumatera Utara. Ada kuburan sahabat. Itu tertulis itu tahun 41 Hijriah. Itu berarti di zaman Sayyidina Utsman. Ya Pak Ustaz. Di zaman itu bayangkan dari negeri Arab ke sini naik apa? Berarti naik getek bukan? Berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun sampai ke sini. Untuk yang meninggal kubur di sini, yang lain mungkin pulang ke sana. Karena dia niat sungguh-sungguh Allah hantarkan Islam ke Indonesia. Saya menjadi mayoritas Islam. Luar biasa itu mereka tuh. Kita ini Masya Allah ya kan, dengan segala kemudahan sekarang ini. Jalan tol laut, tol darat, tol udara dibuka. Mana orangnya ini yang mengantarkan agama ini? Tadi sudah di Takaza bukan? Takaza tadi. Sudah di apa namanya tadi itu? Pembesaran Takaza ya. Nah itu dipenuhi itu. Tingkatkan lagi. Insya Allah ya. Jadi kita harus pikir besar. Nanti Allah berikan kepada kita pertolongan dan bantuan untuk itu. Kemudian yang kedua, du'uful amal akibat dari du'uful iman ya kan? Ya obatnya taqwiyatul amal. Yang dimaksud amal itu apa? Sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Untuk manusia. Manusia untuk apa? Manusia itu beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu apa? Muhammad Rasulullah. Mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita udah hafal ini. Tapi maksud saya ingin menyampaikan ini. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Dalam sunnah ini ada 3. Ada 3 bagian. Surah, sirah, sarirah. Kan gitu kan? Ya. Saya ingin menjelaskan di sini mengenai surah. Ya. Kita meyakini dalam sunnah ada kejayaan. Itu harus menjadi yakin kita. Cuma juga harus tahu fikihnya sunnah itu.
Karena ada bagian sunnah Nabi yang hanya untuk Nabi. Nah, ada untuk Nabi, untuk sahabat. Contohnya apa? Contohnya Nabi itu nikah, ya kan? Nabi boleh lebih dari 4. Nah, kalau umatnya maksimal 4. Nah, itu untuk Nabi, umatnya enggak. Kemudian Nabi itu sebelum jadi Nabi berdagang, bisnis. Tapi begitu lantik menjadi Nabi, berhenti bisnis. Itu karena perintah Allah SWT. Nabi waktu bisnis itu kaya, nikah dengan wanita super kaya, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Begitu dilantik Nabi, nggak boleh bisnis lagi. Terus gimana keperluannya? Hanya mengandalkan amal dengan amalan. Contoh Nabi itu pulang dari masjid pagi-pagi, bilang sama di rumah, Bu, saya mau sarapan, ada apa nih? Ya Rasulullah, belum ada apa-apa. Kalau gitu saya ke masjid lagi. Masjid, sholat 2 rakaat, doa, pulang ke rumah, sudah ada sarapan. Begitu cara Rasulullah menyelesaikan masalah dengan amalan. Tapi kalau umatnya nggak boleh begitu, nggak boleh berhenti dari dagang, dari bisnis, dari bertani, berkantor. Tetap menggunakan asbab, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar itu dilantik menjadi khalifah. Tapi pagi-pagi kemas-kemas dagangan. Maka ditanya, Amir Mu'minin mau kemana ini? Ya mau dagang, mau ke pasar. Loh, kalau Amir dagang, siapa yang ngurus umat? Nah, kalau saya nggak dagang, siapa yang ngurus keluarga saya? Nah, apakah setelah Abu Bakar nggak ngerti tawakal? Sangat paham. Maunya itu antara khilafah dengan dagang, bisnis paralel. Tapi musyawarah katanya. Musyawarah diputuskan, maka sebagai amir dapat gaji bulanan gitu. Maka diterima kan musyawarah. Tapi pada akhir ayatnya panggil putrinya Hafsah, Hafsah, apa kamu punya sebidang tanah di sana? Jual itu. Nah, pertama untuk mengembalikan gaji saya selama 2 tahun jadi khalifah. Sisanya bagi-bagi. Nah, berarti beliau itu nggak menerima apa-apa gaji, kan dikembalikan lagi. Itulah pemimpin Islam. Satu kali istrinya bikin kue, dihidangkan. Ditanya, ini budgetnya dari mana nih? Wahai Amir Al-Mu'minin, budgetnya itu juga. Setiap hari saya carikan sekian-sekian, ya kan? Sebulan ada dapat sekian. Ini saya buat. Oh, kalau begitu gaji kita lebih dari keperluan. Langsung ke Baitul Mal. Hai Baitul Mal, bulan depan gaji saya potong sekian. Nah, ada nggak begitu sekarang? Minta nambah sekarang ini ya. Harga naik-naik ya. Begitu ini ya. Itulah contoh bagaimana pemimpin Islam di zaman itu. Ya. Itu yang harus kita tiru Pak ya. Jadi nggak boleh berhenti dari usaha bisnis tanpa musyawarah. Kita berasbab, menggunakan asbab, tapi yakin kepada Allah SWT. La rohbaniyatal fi Islam. Karena tidak ada kependetiaan dalam Islam. Pendeta itu keperluannya dijamin sama jamaahnya, begitu. Ceramah aja, kehidupannya dijamin. Nah, kalau kita nggak boleh. Walaupun syuro, walaupun jumidar, walaupun apa, tetap menggunakan asbab. Bersedia insya Allah ya? Nah itu. Jadi sunnah diantaranya itu lagi mengenai syuroh, mengenai penampilan. Oh iya. Kalau kendaraan Nabi itu pakai unta, ya enggak? Sekarang ada kijang, jadi makanannya itu bukan rumput. Makanya solar sama bensin. Jadi tidak harus pakai unta, ya kan? Nabi di sana makannya roti. Nah, kita makan nasi, tidak harus pakai roti. Jadi ada sunnah yang seperti itu, yang namanya ghairu mahdzah. Sholat yang mahdzah itu yang perfect seperti persis, seperti sholat. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Seperti kalian lihat aku sholat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus seperti itu, perfect. Itu sholat. Yang lainnya boleh tidak persis seperti itu. Nah, begitu juga dalam masalah
surah ini penampilan ini, ya kan, penampilan ini. Ini saya sampaikan ini, mungkin saya juga berat menyampaikannya, tapi harus sampaikan, ya kan? Karena ini kaitannya dengan dakwah. Penampilan itu kalau bahasa kerennya itu casing. Tahu casing ya? Nah, orang milenial jadi casing. Nah, terus kalau bilang lagi kalau makan itu kemasan, ya kan? Jadi kemasan casing ini juga berpengaruh kepada penjualan gitu. Orang suka nggak suka, ya kan? Begitu casing tablik ini harus bagaimana? Ini ada arahannya dari Sayyidina Nur Hasan, nggak ada lagi. Nah, mungkin yang generasi sekarang nggak ngalamin ketemu Hadrat saya dengan teman-teman yang almarhum sekarang ini mengalami. Jadi begini, hadis mulia. Kalau penampilan itu dari segi wajah, Nabi itu selalu kalau jumpa orang itu ramah, senyum gitu. Enggak merengut, ya kan? Ramah gitu. Walaupun Nabi disakiti, dia apa, tetap ramah kepada orang yang menyakitinya. Kalau bersendirian, dikatakan dalam hadis, dawamul fikri wa mutawasirul ahzan. Lama berpikir dan sedih berkepanjangan. Sedih gitu ketika sendirian. Memikirkan umatnya. Kan? Kalau wajah itu ya pendekan kumis, pandangan jenggot, udah maklum semua. Terus tutup kepala. Nah, ini mulai casing nih. Mulai kemasan ya kan. Arahannya gimana? Juga termasuk berpakaian, ini kemasan, casing juga. Jadi kalau saya pernah ditegur berkali-kali, ada orang lama namanya Profesor Mas'ud Abdul Hai. Beliau itu dosen di Pune University di India. Kesini awal-awal tahun 80-an. Dia negur saya, Musudin, jangan begini baju kamu hari-hari. Terus gimana? Ya seperti orang Islam di Indonesia. Cuma ya, saya ini bandel aja gitu. Karena di sini dalam sunnah ada kejayaan, begitu. Tahu nggak zaman itu? Saya itu pakai sorban terus, coba ya kan, pakai selak mata ya kan, pakai tongkat, masya Allah, full sunnah gitu. Nah terus tahun 86 ini sejarah supaya paham nih, ya pengarahan Sayyidina Nur Hasan ini, Hadrat ketiga. Nah sebelum musyawarah tahun 86 itu pembentukan Syuro Jakarta. Nih supaya tahu nih ada Syuro Jakarta dulu. Tahun 86 dibentuk di Bangalawadi Masjid. Saya duluan datang ke sana, tahsil 10 hari di Delhi. Malam-malam sebelum Isya dari markas Nizamuddin 3 orang datang. 3 orang. Saya dari markas diutus mas saya untuk ketemu Muslihuddin. Mana katanya? Saya. Ada apa Pak? Saya bilang. Saya ditanya apa Pak Musli ini di Indonesia pakainya begini tiap hari? Iya. Emang kenapa katanya? Nyelkit juga tuh saya dengar. Nah, kata mas saya katanya jangan begini hari-hari. Terus gimana? Ya seperti orang Islam di Indonesia. Saya tersinggung berat Pak. Iya. Nah, kan saya pakai sorban besar yang 11 putaran tuh. Sorbannya warna hijau saya tuh. Pakai rompi, pakai tongkat, calak mata, full sunnah. Saya tegur itu Pak. Jangan begini. Oh, saya bilang begini. Syekh, dulu pakaian saya orang kafir, cara kafir. Kalian datang ke Indonesia suruh pakai sunnah. Saya udah sunnah, suruh kafir lagi. Iya Pak. Mungkin kalau saya ngomong diam aja. Tapi kalau saya ngomong begitu. Jadi harus saya suruh kafir lagi. Diam dia berdua. Saya ngomong terus nyewatas terus. Marah berat itu. Udah dia pulang ke markas. Saya yakin itu utusan dari mas saya kan. Tapi masalahnya itu saya nggak bisa tidur.
Satu detik aja mikirkan itu. Kenapa saya disuruh ditegur, suruh pakai balik lagi kayak di Indonesia? Saya bingung gitu. Tapi ya akhirnya saya menyadari pasti inilah. Yang namanya masa pasti yang benar. Kita ini kan belajar. Gitu. Pasti saya yang salah. Gitu. Akhirnya kesimpulan begitu. Pagi-pagi mir saya minta dari ke pasar. Ada apa? Saya mau ganti baju. Nah, tukang jahit ganti. Terus datanglah masa pelantikan penentuan musyawarah Syuro Jakarta. Ada 3 orang. Nah saya diantaranya itu. Ketika mau pulang, Hadrati Syekh Hasan berikan bayan wafsi kayak begini, duduk di kursi. Kita ngeriung. Ya hari cuma 25 orang. Musyawarah pelantikan Syuro Jakarta waktu itu 86 itu hanya 25 orang. Sekarang udah pada meninggal kebanyakan. Beliau katakan begini, saudara-saudara sekalian dari Indonesia, kalian datang ke India belajar satu amal. Dakwah tabligh ikut tertib Nabi sahabat. Bawa ini ke Indonesia satu amal ini. Amalkan, kembangkan di sana, sebarluaskan di sana. Jangan bawa 2 katanya. Pertama, jangan bawa mazhab kami. Kami mazhabnya Hanafi Indonesia, Syafi'i. Jangan dirubah mazhab itu. Yang kedua, jangan bawa budaya kami. Saya nggak ngerti apa tuh budaya. Apa sih budaya itu? Maksudnya cara berpakaian. Nah, itu. Jadi gimana berpakaian kami di Indonesia cara tabligh ini? Saya nanya lagi tuh. Beliau katakan, kalian berpakaian tidak ada seragam. Nah, nggak boleh ada seragam dalam berpakaian. Yang kedua, kalian berpakaian sunnah seperti yang diamalkan oleh ulama-ulama di Indonesia. Tuh, begitu. Jadi pemahaman kita, maksudnya Syekh Nur Hasan itu, kita pergi 4 bulan di India, pulang jangan berpakaian di Indonesia cara orang India, model India, tegasnya begitu. Pulang dari Pakistan 4 bulan, ya kan, jangan berpakaian cara Pakistan di Indonesia, model Pakistan. Jadi pakaiannya gimana? Cara yang diamalkan ulama-ulama di Indonesia. Ini saya detailkan mengenai masalah ini. Nabi itu punya pakaian 2 model. Jubah panjang, jubah pendek. Jubah panjang diamalkan orang Arab. Orang Arab semua tuh Arab apa saja jubah panjang. Jubah pendek itu adalah diamalkan orang-orang Asia. India, Pakistan, Bangladesh, Melayu, Indonesia. Jadi masing-masing yang bahasan itu kita sebagai bangsa, ya kan, boleh kita ini membuat model pakaian, ya kan, itu adalah budaya. Jadi kalau yang wajibnya itu menutup aurat, tapi modelnya serahkan kepada kita. Tidak harus pas seperti model jahitannya Nabi, kancingnya Nabi, enggak. Serahkan kepada budaya masing-masing. Budayanya rekayasa pemikiran orang, bagaimana orang Pakistan. Makanya kalau di Pakistan itu nggak ada masalah, karena di sana itu ya namanya seluar kemis. Walaupun ulama besar nggak ada pakai jubah seorang Arab, nggak ada. Pakainya seluar kemis. Ulama, santri, perdana menteri, tukang sapu jalanan, ya pakainya seluar kemis. Di India namanya kurta, ya kan? Nah kurta beda lagi dengan seluar kemis. Nah kalau Indonesia, Melayu itu namanya koko. Ini arahan nih. Kalau kita mau betul-betul arahannya, ini diantara arahan yang jelas sekali sama saya itu. Sama syuro kita di zaman itu. Hadis mulia. Kemudian kalau topinya, topi, nah, itu kalau para masyayikh itu mengamalkannya, topi itu modelnya terserah. Warnanya pun terserah. Warna hitam, warna putih, ya seperti ini, bagus ini modelnya lain-lain ya kan. Topinya. Sunnah semua ini. Nah, kalau Indonesia nya khas itu ya kupluk, ya kan? Apa kupluk Pak Musin? Isi hitam, nah itu yang khas Indonesia. Bahkan yang agama lain pun kuplukan ya. Di Indonesia menteri-menteri kuplukan semua. Itu sebenarnya meniru orang Islam Indonesia.
Nah, kalau mengenai sorban, nah ini sorban itu, kalau masyayikh itu 3 hari-hari pakai sorban. Pakai sorbannya 2 waktu. Waktu hari Jumat sama hari Lebaran, hari Raya Idul Fitri. Itu masyayikh itu. Lain sesuaikan dengan keadaan. Begitu. Ini arahan. Dan di lapangan ternyata memang benar. Sayyidina Hasan diberikan satu visioner. Melihat ke depan, Allah kasih lihat. Orang-orang Indonesia ini beda, ya kan, mudah meniru gitu, ya kan. Apa yang dia di sana di sini pakai, bahkan sorbannya aneh-aneh yang warna merah tinggi, gitu, kayak jengger gitu ya. Ingin beda apa namanya, tampil beda. Nah, gitu. Sebenarnya itu secara hukum tidak melanggar hukum undang-undang negara, saya enggak, tapi secara adab ini yang melanggar. Ini menyebabkan diterima nggak punya tabel kita di lingkungan kita. Gitu. Nah, ini yang kadang nggak disadari itu. Nah, setelah saat itu saya baru merasa benar saya nemu Hasan itu. Maka saya robah. Ya, saya punya sorban juga punya, yang 11 asa punya saya. Saya pakai hari Jumat. Baju putih, baju hitam punya. Coba panjang saya punya. Kain sarung, baju kos punya. Ikut arahan. Nah, ternyata di luar sekeliling Indonesia ini muter-muter berapa kali. Terutama di Jawa ya, di luar Jawa nggak begitu perlu. Di Jawa ini sensitif. Saya keliling di antaranya ada sang kiai ya, di Jawa ini. Ketika saya mau ketemu kiai, tadinya diizinkan. Begitu saya berjalan di sana, kiainya pesan sama santrinya. Pak Kiai katanya, bilang saya Pak Kiai juga. Kiai saya nggak mau ketemu katanya. Wah, kenapa ya? Oh ya, baik. Kalau begini gini. Saya bawa hadiah nih satu box besar, tolong kasih hadiah. Nah di foto, cut gitu. Selang 10 menit, saya telepon. Pak Kiai di mana? Ya di sini, nggak jauh. Sekarang Kiai saya mau terima katanya. Saya pikir saya pelajari, oh mungkin karena saya pikir tablik ya sorban coba begitu, ya kan. Ternyata saya waktu itu mah sudah tahu. Saya pakai baju koko, kain PHS, kainnya mahal, ya kan, bukan kainnya murahan ya. Jas yang keren, gigi yang masih baru, sendal yang bagus. Wah, begitu ketemu dirangkul, masya Allah. Kalau begitu jadi parkir depan, saya pikir siapa? Sebenarnya itu kan parkir itu kiai saya katanya, nggak pernah itu katanya. Istiqbal di sana, gara-gara pakaian. Terus santrinya ribuan. Saya suruh bayan, setengah jam bayan. Terus disuruh makan mewah, masalah kiai kaya raya kayak gitu. Punya pasar, punya supermarket, macam-macam itu. Makannya mewah, senang, ketawa-ketawa. Kan sing kesini katanya. Jadi masalah pakaian berakibat begitu. Terus ini di kalangan Nahdiyin, orang yang jauh panjang ini sorban dianggap Wahabi. Iya, ekstrim itu. Betul-betul itu. Maka mereka tidak suka itu. Ini sekedar ilustrasi bagaimana pengarahan masa itu praktek di lapangan seperti itu. Saya bersedia ya, menyesuaikan gitu. Warna ya kan, warna pakaian tuh. Nah, maaf nih. Yang paling disukai warna putih ya kan. Hindarkan warna-warna yang tidak disukai. Contohnya warna hitam. Minta maaf kalau pakai hitam nih. Lain waktu jangan pakai hitam. Itu dari masa saya juga. Karena hitam itu dipakai orang-orang Syiah. Tuh. Sorban hitam, baju hitam, jubah hitam itu jangan dipakai. Terus warna merah ya kan. Warna kuning tuh. Hindari tuh warna yang putih kering gitu dah. Ini saya terangkan detail nih, karena ini pengarahan. Kalau enggak nanti dituntut saya, ya kan? Karena banyak menghambat dakwah. Di antaranya terhambat dakwah di masalah-masalah yang begini. Nah, kemudian kalau memang orang di kampung ya, sesuai di kampung begitu. Tapi kalau orang-orang di kota ya, pakaiannya ya mesti disetrika, ya kan? Licin gitu, ya kan? Kalau mau kita 2,5 jam, ya kan? Disesuaikan gitu maksudnya. Jangan kita khususi pakaian yang linting-linting, sandal jepit ya. Ini saya punya teman penempaan tuh. Jadi sering mengadakan jur pelajar di daerah Jakarta Timur. Ini berulang-ulang begitu. Ketika itu kepala sekolah ditolak, nggak bisa pak katanya. Musyawarah nggak terima. Musyawarah mungkin masalah penampilan nih. Nah, pakai baju koko yang rapi, celana panjang.
sepatu menggila, ya kan, pakai pijikan diterima. Jadi jangan gara-gara pakaian ditolak dakwah ini. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Ini poin ini yang disampaikan. Ini namanya kemasan, casing. Casing itu menarik. Kalau di Jawa itu namanya kue serabi, ya enggak, dibungkus pakai daun pisang, orang laku jual, ya enggak. Nah, kalau di sini jual dadak gitu bungkusnya di toko-toko enggak laku. Harus ada kemasan yang bagus, pakai plastik, pakai yang gini gitu kan, rapi bersih. Nah, beda kemasannya itu. Jadi begitulah kita pandai-pandai mengcasing diri kita dalam kita berpenampilan menghadapi orang-orang supaya orang itu senang dengan kita. Bersedia jawab. Tuh. Kemudian isinya apa? Nah, namanya itu sirop. Itu isinya. Kalau sirop itu casingnya, bungkusnya, ya kan. Isinya dalamnya apa namanya? Itu sirop. Amaliyahnya, kegiatannya, apa kegiatannya? Dakwah, saling, ibadah, khidmat. Nah, ini. Ya kan? Nah, kalau dakwah, saling, ibadah itu sudah tahu. Nah, khidmat bagaimana? Khidmat bukan waktu keluar aja. Waktu kita di keluar ya khidmat, masak dan sebagainya, cuci piring, ya kan? Nah, kalau di markas ya khidmat ada masak, ada security, kebersihan, tafsir macam-macam. Nah, kalau kita di makomi gimana khidmat? Nah, itu namanya asbab, kerja, usaha, dagang, tani, kantor, itu khidmat. Khidmat diri sendiri jangan menjadi beban orang lain, keluarga jangan sampai terlantar. Namanya khidmat itu. Bersedia insya Allah. Ya. Beraktivitas tapi dalam rangka bagaimana mendahulukan dakwah, saling, ibadah, khidmat. Nah, ini dalam masalah 4 amaniyah ya, saya ingin sampaikan ini. Saya ingatkan waktu Maulana Ibrahim datang ke sini. Jadi dakwahnya harus menjadi imam. Jadi imam. Makmumnya taklim, ibadah, makmum. Jadi maksudnya apa? Kalau namanya imam itu kan yang memimpin, ya enggak? Kalau yang takbir, takbir, ruku, sujud, begitu. Jangan imam takbir dia masih duduk aja. Nah, jangan ya. Jadi kalau ini dakwah jadi imam, maka taklimnya, pondoknya, pesantrennya, ibadahnya, khidmat menjadi asbab hidayah. Tuh. Tapi kalau dibalik ini, taklim menjadi imam, ya kan? Nah, ini mungkin kalau yang punya pondok jadi besar, tapi tablignya mati. Nah, ini mendahulukan saja pondok, madrasah, majlis taklim. Nah, ini di nomor 2 kan. Wah, saya nggak bisa, saya ada majlis taklim. Padahal ada saja ini bagi dai yang tulen ini. Dia harus ada istilahnya apa? Istilahnya badal begitu. Badal dibadalkan. Ini namanya mendahulukan dakwah. Ya kan? Nah, kalau enggak akan bisa dakwah nggak bisa maju kalau masing-masing mendahulukan yang lain. Mendahulukan pesantrennya, mendahulukan majelisnya, ya kan? Tapi tidak mendahulukan dakwah. Nah, ini. Ya kan? Apalagi malam Jumat nih, ya kan? Nah, malam Jumat harus bebas, free dari semua kegiatan apapun juga. Tahlilan, apalah. Kalau hari lain boleh kita ikut. Malam Jumat enggak ada. Semua harus hadir di sini dan itikaf. Jangan istikaf. Nah. Ini terus terang ya. Kakun malam Jumat kok pulang, ya kan? Ini betul-betul aneh ya kan? Jadi ini sangat penting ini kebersamaan dalam satu malam untuk doa buat amalan naik ke langit. Ini pulang ke rumah nih. Ini namanya belum sungguh-sungguh dalam dakwah gitu. Jadi banyak istighfar insyaallah ya. Mulai yang akan datang kita harus itikaf, bawa bedding, bawa semuanya, makanan dari rumah, kemudian bawa tahlilan. Kalau misalnya harus ngantar pulang ke rumah, ya antar pulang. Tapi terus datang lagi kemari. Itu namanya mujahadah. Ini alasan antara ada tahlilan nih, tapi nggak datang lagi, pulang tidur di rumah. Jadi ini satu hal yang saya dengar dari Mas saya. Kalau kita ini enggak itikaf, asar isyraq, ya kan? Itu akan melemahkan makom kita. Tapi orang yang mereka istiqomah, asar isyraq, itikaf di markas, ya kan? Akan menjadi kuat dia punya amal makom. Ini bukti, coba diperhatikan.
Orang yang pulang-pulang kalau malam Jumat, lihat amalannya. Berantakan. Jadi orang yang istiqomah, asar isyraq, dijamin kuat amalnya. Diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus mulia ya. Jadi ibadah, khidmat harus mendahulukan namanya dakwah. Begitu sahabat-sahabat semuanya. Jangankan begitu, yang aneh di sahabat ini pengantin baru malam pertama, ya, ada panggilan ya khil irkabi. Apa? Ditinggalin itu gininya. Malam pertama menikah malam pertama. Kalau kita jangan ke malam pertama. Ya kan, pengantin tua, pengantin lama juga masih itikaf juga. Gimana nih? Dulu jalan di Kebon Jeruk yang punya mobil Pak Zulfakar aja. Dia Pak Zulfakar itikaf malam Jumat. Ini sekarang kita ini kalau malam masa mobilnya bagus-bagus, mewah-mewah, tapi bahasa Italia saya Jawa pulang semua nih. Ini tolong nih bertobat gimana nih, siapa ya? Nggak tahu di market yang lain mungkin sama juga kali. Namanya nggak sungguh-sungguh kita di dalam dakwah ini, main-main dalam dakwah ini. Allah nggak suka yang begitu. Makanya dakwah nggak akan maju yang begitu. Kemudian sariroh itu amalan batin, itu pun dalam juga. Jadi bungkusnya bagus, sesuai, amalannya bagus, dalamnya juga kerisanya tinggi, maka dakwah menjadi bagus, ya kan? Sudah bersedia ya? Itu mengenai soal sunnah Rasulullah SAW. Surah, sariroh, pahami itu. Kemudian semuanya ibadah yang paling penting itu sholat. Ibadah yang paling penting sholat. Kepala dalam badan. Ya. Kepala dalam badan. Ya. 8 menit lagi. Masya Allah. Kepala dalam badan. Jadi harus mulia. Sholat ini penyakitnya zu'ul khusyuk wa khudu. Lemah khusyuk dan khudu. Akui, saya juga mengakui seperti itu. Jadi sholat ini kalau kita khusyuk itu 5 dijamin Allah. Berkah rezeki di dunia. Ya kan? Bebas azab kubur. Buku tangan cinta sirat seperti silat masuk tanpa hisab. Ya. Berkah di dunia. Walaupun sekarang misalnya gonjang-ganjing ekonomi sekarang ini. Harga mahal, kerjaan susah, tapi orang yang jaga sholatnya dengan betul, dijamin rezekinya nggak kekurangan, cukup. Tuh. Jadi kalau kita masih marah-marah rezeki kita, kalau sudah lama, berarti periksa sholat kita. Misalnya ya, khusyuk enggak sholatnya, khusyuk enggak, itu. Khusyuk itu ibaratnya kunci. Kalau kunci surga itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kunci khazanah itu sholat. Kunci kan harus pas giginya kan. Kalau giginya nggak pas sih nggak bisa buka. Begitulah kalau nggak khusyuk salat kita nggak khusyuk nggak bisa buka khazanah Allah. Begitulah zaman Nabi sahabat. Kalau ada masalah sholat Allah selesaikan. Sehingga suatu ketika ibu-ibu itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami-suami kami ini sudah lama katanya itu 6 bulan sudah nggak pulang-pulang, tak saja terus. Berbekalan habis, kelaparan kami, gimana solusinya? Ya. Kalau Nabi Musa langsung sholat, langsung doa turun hidayah dari langit. Nabi Muhammad enggak. Dapat wahyu, wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu sholat. Nah, jadi orang kelaparan, disuruh sholat. Suruh minta sendiri-sendiri. Dan ini pasti, ya kan? Karena itu dalam Quran dikatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar. Kita bisa belum sholat lagi. Tanpa meninggalkan asbab tentunya. Tapi sholatnya yang utama. Pasti itu ada diberikan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Nah, bagaimana supaya sholat kita khusyuk? 2 langkah. Pertama, kita sholat itu memperbanyak zikir. Bagaimana maksudnya? Memperbanyak sholat sunat. Karena akhirnya sholat jadi zikri. Sholat itu masih zikir kepada Allah SWT.
Kemudian yang kedua tilawat Quran, juga zikir. Zikir yang utama baca Quran. Terus tasbihat, tasbih, salawat, istighfar. Nah, yang kedua, langkah kedua menjaga anggota badan kita dari syubhat dan haram. Pandangan mata kita jangan melihat yang haram, kuping kita jangan mendengar yang haram, mulut kita jangan makan, minum, bicara yang syubhat dan haram. Tangan, kaki, seluruh organ badan kita menjaga dari syubhat dan haram. Insya Allah akan khusus salat kita. Bersedia? Nah, kemudian mengenai khusyuk tanya kepada para ulama, ya kan? Sallu kama ra'aytum usolli, yang dilihatkan khusyuknya, tata tertibnya, bacaannya, gerakannya harus seperti Nabi. Kemana kita belajar ngelihat Nabi? Para ulama ngelihat punya sanad yang sampai kepada sahabat ngelihat Nabi. Makanya kita datang kepada ulama. Begitulah hal-hal yang lain, masalah-masalah yang lain tanya kepada ulama. Nah, kemudian kita jaga iman amal kita ini dengan dua sifat. Sifat akhlak dan ikhlas. Nah, waktu makin mendekatnya, ya perlu perhatikan nih. Karena begini saudara, contoh yang paling ekstrim itu dalam Quran selalu yang paling ekstrim. Namrud, ya kan? Fir'aun aku jadi Tuhan, ekstrim. Nah, kalau mengenai soal akhlak dan ikhlas, contohnya juga paling ekstrim itu iblis. Akhlak itu apa? Itu amalan hati. Menganggap orang lain lebih baik dari saya. Nah, itu akhlak namanya. Ya. Nah, hadis mulia, iblis itu imannya tanpa syirik, iman khalis. Iblis itu ilmunya tinggi, tafsir hadis sudah hafal dia semuanya, ya kan? Ibadahnya jangan tanya lagi ribuan tahun, tapi ditolak ini imannya, ilmunya, ibadah tolak. Gara-gara apa? Gara-gara tidak berakhlak. Apa tidak berakhlak? Menganggap dia lebih baik daripada Adam. Anak khairu minhu. Jadi ini hati-hati nih. Iblis membiarkan kita mau dakwah, mau korban, mau apa, biarin aja. Diutik-utik hatinya. Orang lama enggak ada orang lama, ya kan? Nah, orang baru. Berarti dia menganggap dirinya lebih tinggi dari dia. Ini namanya kesombongan. Gak diterima iman amal kita. Hati nih, hati. Walaupun orang itu belum nampak kesolehannya, nggak ada jenggotnya, nggak pernah keluar, belum pernah keluar. Mungkin orang yang maksiat juga, mungkin juga orang belum Islam, tetap anggap dia lebih baik dari saya. Ini akhlak. Dengan sifat kita bisa menghormati orang, memuliakan orang, ikram kepada orang. Karena Allah itu punya hak prerogatif. Bisa memberikan hidayah, mengampuni siapa saja. Ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, ya kan? Ditafsir 3 hari langsung sholat. Sholat pertama belum selesai meninggal, dia masih surga. Ini ada orang lama, sahabat juga orang lama, ya kan? Mati masuk neraka, ya kan? Nah, jadi kita harus hati-hati mas. Yang kedua adalah ikhlas. Contohnya iblis juga. Ketika diumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku jadikan khalifah di bumi. Langsung iblis menganggap saya lebih layak ini jadi amir, jadi khalifah di bumi. Meningkatkan ibadahnya. Kalau kaku meningkatkan pengorbanannya. Yang 40 hari jadi 4 bulan tiap tahun. Gitu. Tambah lagi. Tapi niatnya apa? Ingin jadi khalifah. Ingin jadi amir. Nah. Ternyata waktu diumumkan jadi amir, jadi khalifah bukan iblis. Tapi Adam alaihissalam marah, protes, ya kan? Aba wastakbar. Jadi hati-hati kita ini, ya kan? Kita dalam dakwah ini semata-mata mencari ridha Allah SWT. Jangan ada ingin yang lain. Ingin jadi amir, ingin jadi jumidar, ingin jadi faisala, ingin jadi orang kaya, ingin terkenal. Pokoknya hilangkan semuanya. Apa yang kita kerjakan, apa yang diputus musyawarah. Bersedia? Jangan ada keinginan. Nah, gara-gara ada keinginan begini yang menjadikan istilah antara karton. Ya kan? Gak ada keinginan. Yang dikerjakan putus, boleh usul begini begitu, putus selesai udah. Nah, hadis mulia,
Saya minta tambahan sedikit ya, karena ini belum selesai. Ini poin penting. Untuk mendapatkan agama yang sempurna ini, mesti usaha. Usaha apa? Usaha Nabi dan sahabat. Apa itu? Ya kembali, usaha masjid, ya kan? Dakwah, talim, ibadah, khidmat, dengan menghidupkan 5 amal maqami. Nah, ringkasnya saja, untuk kita bisa menjalankan usaha Nabi dengan maksimal dan optimal, itu perlu pengorbanan, itu aja. Nah, pengorbanan ini menentukan kepahaman, ya kan? Kalau ulama tergantung dia mujahadahnya membaca kitab, belajar guru. Kalau tabligh ini di samping belajar kepada guru juga pengorbanan, ya kan? Perbedaan pengorbanan menyebabkan perbedaan pemahaman. Contoh, di kalangan sahabat ada 3 peristiwa. Pertama, ketika turun surat Idza jaa nasrullah wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan berbondong-bondong orang masuk Islam, datang pertolongan Allah SWT. Semua sahabat gembira, masya Allah, senang, gembira. Satu orang yang sedih dan menangis. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu ditanya, kenapa menangis? Bukan dia hari gembira, orang akan berumat Islam. Kamu tidak paham. Dengan surat ini turun, maknanya, tandanya Nabi nggak lama lagi akan wafat. Coba perbedaan pemahaman. Yang kedua, ketika Rasulullah wafat, semua sahabat linglung. Tahu nggak linglung? Linglung itu bahasanya pasal Muslim. Linglung bingung. Bingung aja. Nah, Sayyidina Umar menghunus pedang, jalan keliling kampung. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya penggal lehernya. Yang tidak linglung cuma satu orang, yang namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, tegar, ya kan, biasa aja. Ya sedih, tapi dia menampakkan kelewatan kayak sahabat-sahabat yang lain kayak Sayyidina Umar. Dilaporkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya kan. Maka dicari, tepuk ya. Hei Umar, kenapa kamu begitu? Ini dengar nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalatum ala aqabikum. Muhammad itu seorang rasul, manusia biasa. Cuma diutus Allah, kalau dia mati, apa kamu akan kembali kafir lagi? Oh, betul, masih. Jatuhkan pedangnya. Seperti saya wallahi baru dengar ayat ini. Semua sahabat lindung, kecuali saya berkata apa? Perbedaan pengorbanan. Yang ketiga, mengenai pasukan Usamah. Rasulullah ketika masih hidup, diputuskan mengeluarkan jauh Usamah, pasukan yang besar akan menghadapi tentara Rom. Nah, Rasulullah wafat, maka musyawarah. Ini ditunda apa diberangkatkan nih? Semua sahabat berpendapat ditunda. Ini perkara besar nih. Rasulullah meninggal, wafat, ya kan? Kepemimpinan bagaimana? Gak bisa nih, semua sahabat begitu. Tapi tegar semua mengatakan, saya tidak akan bisa membatalkan keputusan Rasulullah SAW. Saya akan berangkatkan nih tentara ini sama. Kalau kalian nggak berangkat, saya akan sendiri berangkat. Karena apa? Perbedaan pengorbanan. Jadi semuanya, kalau boleh saya itu umpamakan ya, seperti orang itu diem satu gedung, lantai 1, lantai 6 paling atas. Kemudian kita lihat Syekh Abdul Wahab, bukan alim, bukan ulama, tapi yang paling paham mengenai tafsir dakwah, mengenai dakwah tabligh ini Syekh Abdul Wahab, lalu bukan ulama. Bahkan ulama mufti ya kan, tanya kepada beliau, karena apa? Karena pengorbanan. Jadi orang yang di lantai atas sana, lantai 6 yang sana itu, dia akan lihat lautan di sana, ada kapal, ada laut situ. Kalau orang di atas bilang tuh di situ 2 kilo ada laut, ada kapal. Lantai bawah aja mana? Gak nalar nih, error nih. Mana ada apa? Dia nggak lihat di lantai 1.
Jadi kalau ingin lihat levelnya sama di lantai 6. Ini terjadi di antara kartun ini ikhtilaf. Karena perbedaan pengorbanan menyebabkan perbedaan pemahaman. Jadi kalau orang lapisan awal, kalau sudah levelnya 4 bulan tiap tahun, harus 4 bulan tiap tahun. Begitu. Baru itu sama levelnya. Maka orang yang baru-baru itu, ya kan, 1/10 masa, ya kan. Maka sahabat itu 3 tingkatan pengorbanannya, tahapan tangga-tangganya, 1/3, separuh seluruhnya. Tapi kemudian pada akhir zaman, akhir masa di Medina itu sahabat sudah sampai level seluruhnya. Karena Allah sangat turunkan wahyu, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli harta dan jiwa orang beriman dengan surga. Bukan sebagian, seluruhnya, hartanya, dirinya. Sehingga Nabi mengatakan dalam kitab Mishkat At-Tirmidzi, innakum fi zamanin, kalian di zamanku, idza taraktum usyra ma umiru bihi halaktum. Kalau kalian kurangkan 1/10, kalian akan dihancurkan, dibinasakan. Sahabat kalau kurangkan 1/10 masa, dibinasakan, dihancurkan. Kenapa? Sahabat sudah seluruhnya. Tapi akan datang suatu zaman, saat di zaman al-ummati, idza amilu bi usri ma umiru bihi najau. Tapi umat akhir zaman nanti, kalau mereka 1/10 masa korbankan, mereka diselamatkan. Ini jawabannya. Kenapa umat Islam sekarang tertindas, ya kan? Tertindas, terhina, tidak mengatur, diatur, diacak-acak. Bukan kurangnya ulama, bukan kurangnya hafiz Quran, bukan kurangnya orang beribadah, tapi kurangnya untuk dakwah. Bahkan nggak tahu mengenai dakwah ini. Maka semuanya ini bukan amalan kartun 1/10 masa, itu amalan umat Islam. Kita usahakan semua umat Islam di muhala-muhala kita mengorbankan 1/10 masa. Berbeda insya Allah. Ditingkatkan begini para penanggung jawab ini. Kalau tingkat halakah itu 1/3 masa. Kalau tingkat provinsi, kabupaten itu udah separuh masa. Kalau tingkat Indonesia itu seluruh masa, begitu. Maka kalau kita ke Pakistan, lihat namanya Surah Pakistan itu, ya kan, Maulana, ya kalau zaman saya Abdul Wahab, Maulana Jamshid, Maulana siapa lagi, Bay Mustaq, yang lain semuanya, Maulana Ihsan. Itu kalau di sana ada aja tuh orang. Kapan dia pulangnya? Dia punya keluarga juga, anak bini juga punya. Tapi kok ada di markas terus. Tuh. Nah itu ukurannya begitu aja. Dan sekarang yang Maulana Abdul Rahman, Maulana Khursyid, Maulana Ahmad Batla, Maulana Ziaul Haq, itu level Surah Pakistan. Ada di markas seluruh hari-hari. Kapan dia pulangnya? Nggak tahu. Mungkin sembunyi-sembunyi malam-malam nggak gitu. Kalau pagi ada, bayan ada, semuanya ada. Musyawarah tiap hari ada. Mudah-mudahan seluruh Indonesia insya Allah doakan insyaallah ya. Sekarang bertahap. Jadi kalau kita ingin maju ke Pakistan, ya seperti itu orang di Pakistan. Di sana itu pengorbanan markas itu yang paling bawah itu 15 hari, separuh masa. 15 hari di markas, 15 hari di makromi. Di atasnya sebulan, 2 bulan. Nah kalau sudah suruh Pakistan, saya lihat sendiri dengan mata. Itu 3 hari dalam setahun dia pulang. 1 hari ini waktu lebaran ya Idul Fitri. Saya keluar bayang. Maulana Jamshid keluar bagian bulan gini, tuh lihat Maulana Jamshid. Kita dakwah sebegini dia pulang ke rumah katanya. Padahal pulang itu jatah dia 3 hari dalam setahun. Itu masih dianggap kurang oleh Mas Abdul Wahab. Karena Abdul Wahab nggak pernah pulang-pulang gitu. Berjalan insya Allah ya. Jadi kalau kita ingin maju, ingin paham dakwah, pengorbanan aja. Walaupun bodoh-bodoh ya kan, ibaratnya bodoh, kalau dia korban ikut arahan tapi ya, musyawarah ya, jadi orang pintar. Tapi yang pintar-pintar nggak korban, kurang korban jadi bodoh-bodoh. Kaidahnya begitu dalam pengertian dakwah ini. Hadis mulia, saya minta 1 menit lagi, 2 menit lah. Karena begini ya. Jadi ini kita ini akan digoda oleh iblis dan caranya. Maka di Quran dikatakan, qala fabima aghwaytahum. Ya kan? Terus fabima aghwaytani la'aqudannahum lahum siratal mustaqim.
wala atyanahum min baini aydihim wa khalfihim wa an aymanihim wa an syamailihim wala tadriku wala taju akhirum syakirin. Ya. Kata iblis, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, maka pasti akan aku datang mereka, goda mereka anak cucu Adam. Akan kami belokkan dari jalan yang lurus, ya kan? Akan aku datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya kan? Dari atas, dari bawah, sehingga hanya tidak mendapatkan hamba-Mu yang bersyukur. Tidak ada yang bersyukur lagi. Coba. Terus ayat berikutnya dikatakan, wa bima aghwaytani fa bi'izzatika la'aghyanahum apa itu berikutnya itu la'aghyanahum ajma'in apa illa ibadika minhumul mukhlasin, ya kan? Demi kemuliaan-Mu, iblis bersumpah demi kemuliaan Engkau Allah, ya kan? Pasti akan kami goda mereka, diselewengkan mereka dari ajaran yang benar, ya kan? Sehingga kecuali hamba-Mu yang mukhlasin. Jadi yang semuanya tergoda, yang mukhlisun digoda, yang ikhlas itu digoda, ya kan? Kecuali yang mukhlasin. Ada mukhlisun, ada mukhlasin. Saya dengar dari si mukhlisun itu, penafsirannya itu. Nama saya Mukhlasin bin Mukhlisun. Nama saya Mukhlisun bin Mukhlasin. Terbalik. Apa bedanya Kiai? Kalau Mukhlisun ya orang ikhlas, tapi masih tergoda katanya. Maka untung saya ini bapak saya namanya Mukhlasin katanya. Saya namanya Muslim tapi saya amalannya Mukhlasin. Apa itu Mukhlasin? Ketika orang tasfil, target, siapa bersedia? Ya. Itu orang yang masih mukhlasin tuh, yang mukhlisun. Kalau mukhlasin, siap saya berdiri. Itu mukhlasin tuh. Orang diam di tasbih dia berdiri, saya siap. Ini nggak bisa digoda sama setan yang begini. Terus orang tadinya siap tapi mundur, saya maju, saya siap. Ini orang mukhlasin yang nggak bisa digoda sama iblis sama setan. Saya mau nanya, mau jadi mukhlisun apa mukhlasin? Coba angkat tangan mukhlasin. Masya Allah semua ya, mudah-mudahan benar nih. Nanti kalau Ghazali misalkan datang meningkat 100% ya. Nanti kalau Ghazali pada masa ini meningkat 100%. Kalau apa? Kalau kerja benar-benar presiden insya Allah ya. Nah, memang dalam hal ini ya kan ada sabda Nabi untuk sampai kepada derajat itu, derajat mukhlasin itu banyak ujiannya, banyak godaannya, dan banyak juga disakiti, ya kan? Mungkin dari istri, mungkin dari anak, teman, kiri kanan, ya kan? Sehingga ada sabda ini kalau Rasulullah SAW, ini ujitu fillahi, ya kan? Ini ujitu fillahi, malam uji ahad. Saya itu disakiti karena Allah SWT yang tidak disakiti siapapun yang lain. Menderita disakiti Nabi oleh orang-orang Quraisy kan waktu kan dihina, direndahkan, dijatuhkan, dia apa. Nah, tapi kalau dia terus jadi mukhlasin akan menjadi asal tersebarnya hidayah seluruh alam. Nah begitulah kita ini kalau ya kita ini bersyukur. Saya yakin nanti teman-teman ini istrinya mau mendukung, anak mendukung, ya kan, lingkungan mendukung. Kalau misalnya terjadi ada orang tidak setuju, menghalangi, memfitnah, mengapa, sabar aja, ya. Jangan dibalas. Kita kata Nabi itu, ahsin man asa'a ilaik. Kalian harus berbuat baik kepada orang yang jahat sama kalian. Orang menghina, merendahkan, dicela, dicaci, kita maafkan mereka, jalan terus, ya kan? Jangan tergoda oleh celaan-celaan mereka. Wala yakhafuna lawmata laim, ya kan? Orang yang lurus jawabannya akan digunakan Allah SWT adalah orang yang selalu terus maju ke depan, walaupun dihina, dicela, dimaki, tetap jalan saja. Tidak tertekan, tidak tergoda, tidak marah, tidak boleh dendam. Presiden salah ya. Ini nasihat besar nih.
Kata Mas saya di Rebindo waktu kami wisata di sana nih dengan Pak Ustadz Sabri ini, lain-lain teman, dia itu katanya gimana? Mulutnya manis, artinya kata-katanya menyenangkan, manis, ramah, ya kan? Menyenangkan. Terus kepalanya dingin, ya kan? Jangan panasan gitu loh. Kemudian hatinya lapang, selapang samudera, masalah. Jadi kalau malam udah banyak diceritakan tuh, kalau kita mendapati orang itu salah, kalau dalam dakwah jangan bilang kamu salah. Kalau fakta benar, kamu salah, kamu hak, batil, haram, sunnah, bid'ah. Tapi kalau dalam dakwah ini, walaupun salah, bagus katanya. Malah jual, bagus, kamu ini bagus katanya. Coba ada lebih bagus. Mau nggak yang lebih bagus? Oh iya, gimana? Begini. Jadi jangan disalahkan, dibaguskan aja. Maka dia akan senang kan? Begitu caranya. Bersidang Jawa ya. Misalnya orang nggak ada kebaikannya, amalannya nggak ada kebaikannya. Apa yang ada pada baik sama dia? Mungkin pulpennya. Wah, pulpen kamu bagus banget ya. Wah, kacamata ini bagus ini. Jadi dia nyambung. Orang jadi akan ada connection dengan kita. Bersidang Jawa. Semua bersidang Jawa. Semua kalau berikan paham kepada kita. Kita sekarang sama-sama aminkan doa kita.